Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah Tuhfatul Murid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazm Jauhar Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu tauhid atau ilmu kalam dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, yakni Asy'ariyah wa Maturidiyah. Kita buka halaman 6 dan ini adalah video yang ke-22. Kita berada di segmen baca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam tahap mukaddimah kitab, di mana ada pertanyaan, apakah Kangjeng Nabi mendapatkan manfaat dari sholawat yang kita bacakan? Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wassahihu annahu sallallahu alaihi wasallam yantafi'u bi salatina alaihi. Wassahihu, dan adapun pendapat yang sahih artinya mu'tamad, yaitu annahu sesungguhnya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu yantafi'u mendapatkan manfaat, artinya ada semacam anugerah tersendiri oleh yantafi'u bi sholatina, dengan pembacaan sholawat kami atau kita alaihi atas Kangjeng Nabi. Kabakil anbiya'i, halnya tetap seperti seluruh para nabi secara umum. Jadi pendapat yang sahih adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut mendapatkan bonus atau manfaat dari sholawat yang kita bacakan, sama seperti halnya para nabi seluruhnya secara umum. Kemudian ada istidrak di sini, ada catatan kakinya. Lakin tetapi layan bagi, tidaklah perlu atau tidaklah etis apa at-tasrihu memperjelas bidzalika dengan itu intifa, illa fi maqamit ta'lim, kecuali di dalam konsep belajar, artinya ada kegiatan belajar dan mengajar. Tapi tidak perlulah kita memperjelas hal seperti ini, di mana Kangjeng Nabi mendapatkan sedikit bonus dari sholawat kita, ya, kecuali dijelaskan di dalam literatur secara ilmiah, artinya dikaji secara rinci sehingga tidak menimbulkan salah faham. Jadi ketika dibuka ke ruang publik, ucapkanlah bahwa sholawat itu akan kembali kepada kita manfaatnya, ya, karena Kangjeng Nabi itu sudah penuh dengan segala anugerah dan sudah sempurna. Kita lanjutkan. Kama asyara ila dzalika ba'duhum, kama asyara seperti telah isyarah, ila dzalika kepada itu, al-intifa' bi salatina, siapa ba'duhum sebagian ulama, biqaulihi dengan dauhnya ba'duhum, ini ada bahar rojaz. Wasahahu bi annahu yantafi'u bidhis salati sya'nuhu murtafi'u lakinnahu la yanbaghi tasrihu lana bidzal qawli wa dha sahihu. Wasahahu, dan telah mensahihkan siapa ulama, artinya sepakat mungkin, ya, karena statusnya adalah mu'tamad, bi annahu dengan sesungguhnya Kangjeng Nabi yaitu yantafi'u mendapatkan manfaat siapa Kangjeng Nabi bidhis sholati dengan ini pembacaan sholawat. Ini ada isim isyarah, yantafi'u, ya, ini ada fa'il isim zohir.
yantafi'u bi annahu sesungguhnya kelakuannya. Kita ulangi di sini. Dikarenakan ada fa'il isim zahir, kita koreksi bi annahu dengan sesungguhnya kelakuan, yaitu yantafi'u mendapatkan manfaat bidhis salati dengan ini pembacaan sholawat, apa sya'nuhu artinya tingkahnya Kangjeng Nabi atau keadaannya Kangjeng Nabi murtafi'u yang tinggi. Artinya sya'nuhu derajat beliau murtafi'u yang tinggi. Bahwasanya pendapat yang sahih adalah yantafi'u sya'nuhu murtafi'u bidhis salati. Kanjeng Nabi mendapatkan manfaat dari sholawat yang kita bacakan. Lakinnahu tetapinya kelakuan, yaitu layan bagi atau sya'an di sini. Layan bagi tidak pantas atau tidak etis. Apa at-tasrihu memperjelas lana bagi kami bidzal qauli dengan qaul ini. Wadza dan adapun ini adamut tasrih ya, itu sahihu sah. Hanya saja tidak perlu diperjelas ya. Artinya secara terbuka luas dijelaskan kepada publik ya. Sama seperti halnya seorang konten kreator misalnya, ketika jumlah follower ataupun jumlah tayangannya semakin banyak, maka dia akan mendapatkan income ya, seperti itu. Hanya saja ketika dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi itu layan bagi tasrih, tidak perlu diperjelas ya. Jadi illa fi maqamit ta'lim, kecuali ketika kita ada kegiatan belajar mengajar dalam kajian ilmiah sehingga tidak menimbulkan salah faham. Wa qila al manfa'atu a'idun 'ala al musalli laisa illa. Kemudian di samping ada qaul sahih, ada juga qaul muqabil ya. Di antaranya diucapkan al manfa'atu a'idun 'ala al musalli. Al manfa'atu, adapun manfaatnya yaitu a'idun kembali 'ala al musalli atas orang yang membacakan sholawat, laisa illa. Laisa bukanlah apa al-hal, yaitu illa kecuali musalli. Artinya tanpa terkecuali. Manfaat 100% kembali kepada kita yang membacakan sholawat tanpa terkecuali. Laisa illa. Li'annahu, karena sesungguhnya kelakuan Kanjeng Nabi. Li'annahu, karena sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu qad ufrighat. Sungguh, ini litahqiq, ada makna qad masuk kepada fi'il madhi. Sungguh telah dicurahkan alaihi atas Kanjeng Nabi apa al-kamalatu, kesempurnaan yang tak terbatas. Artinya kamalat la nihayat ya. Ya, kamalat artinya binisbat ilal khalq ya. Untuk ukuran makhluk, Kanjeng Nabi sudah memiliki keistimewaan yang tidak terbatas. Artinya banyak sekali keistimewaan beliau sehingga tidak bisa terhitung jumlahnya. Itu maksudnya ya. Jadi kamalat bin nisbati ilal khalqi, kesempurnaan yang dinisbatkan kepada makhluk. Kita ulangi, ada pendapat muqabil sahih bahwasanya manfaat sholawat kembali kepada orang yang membacakannya 100%, artinya laisa illa. Jadi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mendapatkan laporannya saja dari para malaikat. Misalnya di sini ada dalilnya li'annahu Shallallahu Alaihi Wasallam qad ufrighat alaihi al-kamalat. Karena status Kanjeng Nabi sudah sangat-sangat sempurna ya. Kan tetapi warudda, dan ditolak apa? Qil, tapi muqabil di sini termasuknya mardud. Bi'annahu, karena sesungguhnya kelakuan yaitu ma min kamalin, ma tidak ada apa min kamalin kesempurnaan, illa kecuali wa indallahi, yaitu tetap di sisi Allah, akmalu, adapun yang lebih sempurna minhu daripada kamal. Hanya saja
muqabil tadi yang 100% manfaat sholawat kembali kepada orang yang membacakannya, ini ditolak. Dalilnya apa? Bi'annahu ma min kamalin illa wa indallahi akmalu minhu. Karena tadi bin nisbati ilal khalqi, setiap kesempurnaan itu ada sifatnya dinamis. Misalnya kita kaitkan dengan jumlah hari, ya ada 7. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Ahad misalnya. Untuk hari Senin sempurna. Hari Selasa itu masih kosong. Kenapa? Karena baru dilalui, ya. Artinya belum dilalui. Hari Rabu belum dilalui, hari Kamis belum dilalui, dan seterusnya. Itulah maksud daripada ma min kamalin illa wa indallahi akmalu minhu. Jadi pergerakan dinamis ini karena faktor waktu misalnya, bahkan bisa juga dengan kaitannya tempat, ya. Misalnya dinamis, ya. Si A pemain sepak bola sangat melegenda. Main di Barcelona, dia menang. Main di kandang Chelsea, dia menang. Main di kandang Manchester United, dia menang. Akan tetapi belum tentu dia bisa menang di kandang apa misalnya Manchester City, ya, karena sangat tangguh Manchester City ini. Jadi setiap tempat seperti contoh ada Kiai A, di kampungnya mungkin dihormati, tetapi di kampung sebelah dia belum tentu dihormati. Itu maksud daripada ma min kamalin illa wa indallahi akmalu minhu. Jadi dikaitkan dengan waktu dan tempat, kesempurnaan itu bersifatnya dinamis. Dalam hal keilmuan pun seperti itu. Ada seorang doktor piawai dalam ilmu fisika misalnya, tetapi dalam kimia belum tentu dia ini piawai, ya. Jadi itulah dinamis. Kita lanjutkan. Wal kamilu yaqbalul kamal. Wal kamil, dan adapun suatu yang sempurna yaitu yaqbalu, menerima apa kamil al kamal, kepada kesempurnaan yang lain. Seperti tadi dijelaskan, kesempurnaan jika dikaitkan dengan waktu ataupun tempat itu bersifat dinamis, ya. Atau misalnya dikaitkan dengan generasi, ya. Seorang kiai A, kiai besar, di generasi ini dia dihormati, belum tentu di generasi berikutnya namanya akan tetap dihormati. Bahkan di generasi yang ketiga namanya juga belum tentu dihormati. Jadi itulah namanya dinamis. Sehingga disinilah fungsi daripada sholawat untuk memperkokoh, ya, status beliau Kanjeng Nabi SAW sebagai makhluk yang paling sempurna. Tapi tetap di sini dikasih istidrak, lakin la yanbaghi lil musalli ayyulahidhu dzalik. Tapi tetap saja tidak pantas, tidak etis lil musalli, bagi orang yang membacakan sholawat, apa ayyulahidhu, melirik atau melihat siapa musalli dzalika, kepada itu al-intifa, ya, al-intifa al-madhkur. Bal yulahizu, bal tetapi yulahizu, melihat siapa musalli, annahu, kepada sesungguhnya musalli, yaitu yatawassalu, bertawassul, artinya menjadikan perantara siapa musalli bihi, dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda rabbih, di sisi Tuhannya musalli, fi naili maqsudihi, di dalam meraih tujuannya si musalli. Akan tetapi salawat ini jadikanlah wasilah atau perantara, ya. Karena kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-wasilatul uzma, perantara utama, ya. Ketika kita membacakan salawat misalnya salawat tibil qulub, untuk kesehatan fisik dan
fisik dan mental misalnya ya, itu bacakanlah sholawat supaya jasmani dan rohani kita sholawat sehatnya. Kita lanjutkan, wa fi kalamil musannif fi naw'un minal muhassinat al-badi'iyah. Kita mulai kajian ke ilmu balaghah, yaitu ilmu badi'. Wa fi kalamil musannif, dan itu tetap di dalam dawuhnya musannif, naw'un, adapun semacam warna minal muhassinat dari keindahan bahasa al-badi'iyah yang bersifat ilmu badi'. Yusama yang dinamai apa, naw bil jinas muharraf, dengan nama jinas muharraf, artinya jinas selaras al-muharraf yang disusun dalam bentuk huruf. Wahwa, dan adapun jinas muharraf yaitu tamathul ruknahu, sama atau saling menyerupai dua fondasinya ini bait fil harfi, di dalam bait syair misalnya, fil harfi di dalam susunan huruf, la fil harokati tetapi tidak dalam bentuk harkat. Fa innahu, maka sesungguhnya musannif yaitu abbara, yakni Syekh Ibrahim Al-Laqani, abbara telah mengibaratkan, menulis siapa musannif, awalan pertama kali, bisilatihi dengan lafad bisilatihi bikasir sad, dengan kasrah sad. Alhamdulillahi ala silatihi, ya. Thumma salamullahi ma' salatihi. Thumma abbara, kemudian menulis siapa musannif bisolatihi dengan lafaz solatihi bifathiyah, dengan fathahnya sad. Seperti kita alhamdulillahi ala solatihi thumma salamullahi ma' salatihi. Di sini ada jinas ya, solatihi yang kedua, silatihi yang pertama, jadi jinas muharraf. Jadi dua rukun bait ini memiliki huruf yang sama, sod, lam, alif, ta, ha, ya. Sod, alif, sod, lam, alif, ta, dan ha. Hanya saja secara huruf sama, jinas muharraf, tapi lafil harokat, harokatnya berbeda, karena yang pertama adalah silatihi, yang kedua adalah solatihi. Itu namanya badi' jinas muharraf. Kita ulangi sebagai wawasan kita, bahwasanya definisi dari badi' jinas muharraf adalah tamathulu ruknahu fil harfi la fil harokat. Ketika dua bait syair memiliki kesamaan di dalam akhir baitnya, misalnya kita ambil dalam akhir bait, hurufnya sama tetapi harakatnya berbeda, itu namanya jinas muharraf. Seperti contoh di sini, alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma' salatihi. Cukup jelas, kita lanjutkan. Wa fi hadzal bait ma'a ma ba'dahu at-tadmin. Masih kajian tentang ilmu badi', namanya badi' tadmin ya. Wa fi hadzal bait, dan di dalam bait ini, artinya bait alhamdulillahi ala salatihi thumma salamullahi ma' salatihi, ma'ama ba'dahu, ma'ama beserta bait ba'dahu yang setelah bait tadi, at-tadminu, adapun badi' tadmin ya. Apa itu badi' tadmin? Tadmin itu artinya nanggung ya, artinya ada sedikit tersirat ya, makna yang belum sempurna. Contoh, saya pergi ke pasar. Paragraf pertama, saya pergi ke pasar. Pasarnya, lokasinya berada di desa Pasar Talaga ya, Majalengka misalnya. Saya pergi ke pasar Talaga, Majalengka, membeli ikan 1 kilo. Ini ketika dijadikan dua paragraf atau dijadikan dua bait, namanya tadmin. Karena bait pertama belum sempurna. Saya pergi ke pasar Talaga, Majalengka. Di sini ya, pasar ini ada mubdal minhu tersimpan di sini. Kemudian ada badal di bait yang kedua atau paragraf yang kedua ya. Seperti di sini.
Thumma salamullahi ma'solatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi. Jadi bait pertama ini alhamdulillahi ala salatihi, alhamdulillahi ala silatihi, thumma salamullahi ma'solatihi ala nabiyyin. Jadi ada muta'alaq di sini. Kalau tadi di sini ada badal dan mubdal minhu, di sini ada jar majrur dengan muta'allaqnya ya. Jadi summa salamullahi ma'solati. Ya, di sini ada mubtada dan khobar ya. Summa salamullahi, kemudian salamnya Allah ma'solatihi beserta rahmatnya Allah, ala nabiyyin, ini ada khobar. Kita ulangi di sini, tadmin itu bait pertama belum sempurna karena di sini menyimpan mubtada dan bait kedua menyimpan khobarnya. Jadi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad khalad dinu anit tauhidi. Kita lanjutkan at-tadmin ya, wa huwa definisinya tadmin itu kama fi syarhi Syekhul Islam, seperti halnya yang ditulis oleh Syekhul Islam, yakni tentu saja Syekh Zakaria Al-Ansari ya. Beliau adalah Syekh Zakaria bin Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Misri Asy-Syafi'i, lahir pada tahun 833 Hijriah dan wafat pada tahun 926 Hijriah. Jadi beliau adalah ulama abad ke-9 ya. Katakanlah seperti itu, abad ke-9 atau abad ke-10 Hijriah. Al-Khazraziyah, atas syarah qasidah Khazraziyah. Ta'alluqu qafiyatil bait bima ba'daha. Ta'alluqu terkait, terhubungnya qafiyatil bait, ujung bait yang pertama, bima dengan kalimat atau keterangan ba'daha yang setelah qafiyatil bait. Artinya bima dengan bait kedua ba'daha yang setelah qafiyatil bait awal. Jadi akhir bait pertama masih memerlukan bait yang kedua, belum sempurna. Jadi ada ta'alluq, masih ada keterikatan, seperti halnya dalam bait tadi summa salamullahi ma'solatihi, itu mubtada belum ada khobar. Di sini ala nabiyyin ya, ja'a bit tauhid, ini khobar mubtada di bait yang keduanya. Apakah itu diperbolehkan? Wa huwa mughtafarun lil muwallidin 'inda ba'dihim. Itu diperbolehkan lil muwallidin, bagi para penyair yang di luar Arab ya, artinya, atau di luar Arab. Muwallid itu artinya sebutan untuk para penyair yang pada masa di mana Islam sudah menyebar luas sehingga terjadi pertukaran budaya, sehingga tidak murni. Jadi ada bahasa serapan-serapan sehingga dalam syair pun terpengaruh. Ketika Islam masih murni itu tidak diperbolehkan, tetapi ketika muwallid artinya ada semacam naturalisasi ya, seperti itu. Itu bagi para naturalisasi diperbolehkan, karena banyak orang-orang yang di luar Arab kemudian bergabung dan tinggal bersama orang-orang Arab. Nah, di sini disebutnya lil muwallidin. Untuk kemudian syair ini diperbolehkan secara umum ya, bahkan diresmikan, termasuk tadmin ini diperbolehkan inda ba'dihim menurut sebagian ulama. Kita lanjutkan, wa itsbatus salati wassalam fi sadril kutub war rasail hadatha fi zamani wilayati Bani Hashim. Ini la'alla shawab zamannya Hisham ya, bukan Bani Hashim. Sejak kapan ketika dalam tata tulisan ya, atau khutbah-khutbah diawali dengan baca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Bismillah, alhamdulillah ya. Jadi wa itsbatus sholati wassalam, menetapkan sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi fi sadril kutub, di awal kitab karya tulis, rasail dan surat menyurat, yaitu hadatsa terjadi fi zamani wilayati
Hisham terjadi di zaman Khalifah Hisham bin Abdul Malik bin Marwan ya. Beliau adalah salah satu khalifah dari Daulah Bani Umayyah fi Syam. Beliau lahir pada tahun 71 Hijriah. Tsumma madu al-amal, kemudian berlalulah apa al-amalu, konsep seperti ini, ala istihbabi, atas sunnahnya itu isbat salat wassalam, kemudian berlalulah sampai sekarang ya. Minal ulama iman yakhtimu bihima kitabahu aidan, dan di antara sebagian ulama ada yang menutup kitabnya dengan membacakan sholawat dan salam. Artinya di awal baca sholawat salam dan penutup juga diawali dengan sholawat dan salam. Kama fi syarhis saghir, kama fi syarhil musannif, seperti dalam keterangan yang tertulis dalam syarah yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani ya, karena beliau di samping menulis matan Jauhar Tauhid juga menulis syarahnya, hanya saja syarah saghir. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.